Halo. Dulu saya pindahkan kembali hostnya. Mati lampu kayak tadi di tempatnya Prof. Halo. Bisa Ya, dengar halo. saya kembali? Ya, halo. Ya, Ya, host sudah saya pindahkan. ya, lampu di sini mati tadi. Ya, tadi saya lihat langsung gelap berarti mati lampu. Sebentar ya. Oke, sudah bisa dilihat screen-nya. Oke, bisa Prof. Oke, kita selesaikan ini visi dan misi dulu. Ada kaitannya itu. Menurut Anda apa visi itu sebenarnya? Saudara Kyle Kendek hadir juga kah? Hadir Pak, hadir. Kyle Kendek baru nongol ini, saya lihat. Saya dari tadi Pak, saya dari tadi mendengarkan. Oh gitu. Tapi saya Iya tidak Pak. lihat Anda. Oke. Saya Iya, perlu akses. gambarnya agak main jaringan kurang bagus. Ya, Jadi ya, betul. Memang seharusnya ada yang menemukan sistem yang lebih bagus ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan visi menurut Anda? Dan apa yang dimaksud dengan misi? Kita boleh dapat masukan dari saudara. Silakan. Oke, saya dulu Prof. Kalau Ya, saya mari. visi itu adalah tujuan atau bisa juga mimpi atau harapan atau goal yang akan dicapai. Sementara misi sendiri itu adalah beberapa langkah atau cara-cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Itu dari saya, Prof. Baik, bagus sekali. Ya, memang mengandung semua unsur yang kita maksudkan. Biasanya orang katakan visi itu it's something that you like to be. Jadi biasa disebut dari as is, artinya apa saja situasi, keadaan, eh, keuangan yang Anda miliki atau situasi yang Anda sedang hadapi itu disebut as is, apa adanya lah, kira-kira begitu. Tapi Anda ingin pada satu waktu as is ini menjadi should be, artinya menjadi begini. Jadi seperti yang dikatakan tadi, tujuan. Jadi visi itu adalah sesuatu yang kita inginkan, impian yang kita ingin capai pada satu waktu. Ya, itulah visi. Sedangkan misi, seperti yang dikatakan tadi, sebenarnya untuk mengejawantakan atau mewujudkan tujuan itu, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Itulah misi. Bagus sekali. Nah, menyangkut mengenai misiologi, di sini ada satu statement visi dan misi yang saya pinjam. Dia bilang bahwa visi itu kemenangan baru akan menjadi komunitas pendatang yang menghidupi Injil Yesus Kristus. Artinya hasil dari pekabaran Injil itu membuat orang-orang ini menjadi komunitas yang baru. Yang sedang berkembang, artinya ada proses terus dia berkembang, dan semakin matang. Nah, itulah hakikat dan karakteristik daripada orang-orang yang masuk ke dalam uh, Injil yang menghidupi dia, dan diharapkan dia terus berkembang, sedang berkembang dan semakin matang, dan memperkuat individu dan keluarga untuk menjadi pemimpin yang melayani untuk memiliki dampak global bagi tujuan Kristus. Artinya, kalau akibat dari usaha misi itu menghasilkan orang yang menghidupi Injil itu, dia lagi yang kita harapkan akan melakukan hal yang sama dan memberikan dampak secara global bagi tujuan Kristus. Sedangkan misi di sini, bentar ya, saya coba kecilkan sedikit ini.
Saya tidak bisa baca ini karena gambar kita di sini kelihatan. Saya coba dulu ya. Oke, menurut Alkitab, misi kemenangan komunitas baru ini adalah menghadirkan Injil Yesus Kristus untuk memperbaharui hidup, untuk membangun orang-orang percaya, untuk terhubung kepada Tuhan kita dan umatnya sebagai murid yang bertumbuh, untuk membantu sepenuhnya memulihkan melalui penemuan, pengembangan, dan penyebaran anugerah, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang matang dan berbobot lah kira-kira ya, yang pada gilirannya akan pergi kepada dunia dan menjangkau orang lain bagi Kristus. Saya kira usaha yang disebutkan dalam misi ini untuk mencapai visi atau tujuan. Tidak ada permasalahan di situ. Nah, ada suatu tinjauan misiologi yang terurai sebagai kata Latin missio dan kata Yunani logo. Missio merujuk pada misi Allah. Ini yang disebut missio Dei. Istilah umum yang digunakan menggambarkan misi Tuhan adalah missio Dei, yang secara harfiah berarti pengiriman Tuhan. Berkonotasi apa yang ketika itu memadukan misi Tuhan dengan sifat manusia. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Antara missio Dei dengan sifat atau karakter manusia sebagai pendosa. Bagaimana kita menghubungkan itu? Antara Tuhan yang mengutus, missio Dei, dengan karakter atau sifat manusia. Dalam hal apa dia punya hubungan? Mengapa Yesus datang? Mengapa Tuhan mengutus Kristus? Ada nggak kaitannya kita dengan Kristus? Dia Allah yang jauh di sana, lain bahasanya, lain dunianya, lain semuanya lain, tapi datang ke dalam dunia ini. Mengapa dia datang ke sini? Dia datang untuk apa? Penebusan kan? Kenapa kita perlu ditebus? Kalau kita disebut pendosa, orang yang berdosa, mengapa kita perlu ditebus? Kalau dikatakan di sini berkonotasi apa yang terjadi ketika kita memadukan misi Tuhan dan sifat manusia. Bagaimana itu? Memadukan sifat manusia dengan misi Tuhan. Ini ada yang disebut istilah interchangeable, artinya punya kaitan satu dengan yang lain. Tuhan datang mengutus dirinya, missio Dei, karena kepentingan pendosa, orang yang berdosa. Dia memerlukan penebusan. Tetapi penebusan itu mengandung arti setelah kau ditebus, kau lagi dipakai untuk melakukan hal yang sama dan meneruskan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Jadi manusia yang ditebus menjadi agen misi Tuhan. Misi Tuhan menjadi tugas orang-orang pilihan Allah. Misiologi adalah studi formal tentang misi itu. Jadi ini menunjukkan mengapa, kapan, dan bagaimana Allah dan manusia sama-sama di dalam kegiatan penebusan. Kalau Paulus mengatakan kami adalah teman sekerja Allah, apa maksudnya itu? We are the partner of God. Kami sama-sama dengan Tuhan. Itu karena tujuan daripada misi itu adalah untuk menggunakan kita sebagai agen.
yang bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalankan pekerjaan misi tersebut. Pertanyaannya lah, apa yang akan Anda katakan termasuk dalam studi formal misi? Investigasi metode yang ditahbiskan oleh Allah yang paling menguntungkan yang mengarah pada pertobatan orang di luar Kristus. Artinya, kalau misi kita jalankan, metode itu sah. Nah, kalau kita bicara metode, itu berarti ada kegiatan. Karena kegiatan yang diimplementasikan memerlukan metode. Berarti metode itu sah. Nah, sekarang begini. Apakah ada usaha misi, apapun usaha itu, yang kita bisa validasi bahwa ini bisa kita lakukan dengan tujuan bahwa kita akan membawa orang berdosa kepada pertobatan, yaitu orang-orang yang di luar Kristus. Ini kandasnya kita nanti pada waktu kita berbicara tentang kontekstualisasi. Yang mana yang bisa kita adopsi dan yang mana yang kita tidak bisa adopsi. Itu kalau kita misalnya nyerempet kepada kebudayaan orang Toraja, apakah pandangan Aluk-Todolo bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan atau kita bisa terima di dalam gereja sebagai alat misi? Itu pertanyaan seperti itu. Maksudnya ini, metode. Metode yang ditahbiskan oleh Allah yang paling menguntungkan, yang mengarah pada pertobatan orang yang di luar Kristus. Dengan kata lain, segala usaha misi itu akan mengantar kita kepada tujuan dari misi itu. Ah, tak mati lampu mau Prof. Mau mati lampu tongan. Ah, kita ada mendalah. Mati lampu. Pokoknya cukup sampai di sini. Benar ke materiin apa? Anaknya karena tama-tama tengah aku ikut-ikut warate Pak. Iya. Kan tugas nanti kayaknya dominan menggarakan proposal. Ah. Payam itu bahan bacaan 600 halaman tuh. S3. Saya. Tapi dia bisa apa perlu lebih ada konsisten. Nang konsisten dia mengadai. Tidak peduli Bapak itu berapa orang, yang dia konsisten mengajar. Ya walaupun memang tole-tole itu pirak tapi nang konsisten. Bayangkan teh dak dua mereka bertahan pai talu kita. Dan adakah orang yang sanggup bicara sampai 4 jam? Nah, hampir 4 jam buat ya Bapak kembali masuk. Halo. Ya, halo Prof. Sepertinya mati lampu yang kedua kali. Mati lampu lagi, aduh. Nasara ikutin deh. Oke. Bisa dilihat kembali? Oke. Prof. Ya. Tidak bisa ya. Kalau gambar ini kita pindahkan ke atas bisa nggak? Supaya jangan dia pilih ini
kita punya presentasi ini. Lihat. Oke, saya sorong begitu aja ya. Jadi pertanyaan apa yang akan Anda katakan termasuk dalam studi formal misi ini nyangkut mengenai metode yang ditabiskan oleh Allah yang paling menguntungkan, yang mengarah pada pertobatan orang-orang di luar Kristus. Dengan kata lain begini, apa pembenaran atau justifikasi yang kita perlukan terhadap semua elemen yang kita pakai untuk membawa berita kesukaan itu, berita Injil itu, sampai orang yang di luar Kristus itu bertobat dan menerima Yesus Kristus. Apakah kita bisa membenarkan semua usaha yang kita pakai? Itu kira-kira tujuannya. Menurut pendapat Anda bagaimana? Ya, kalau saya Pak, tentunya dalam memilih metode, tentunya Tuhan sudah memberikan landasan untuk kita gunakan, yaitu Alkitab. Jadi itu yang akan menjadi landasan kita dalam hal melakukan penginjilan. Namun tak juga kita menyepelekan akan budaya, tetapi tentunya yang menjadi landasan utama adalah Alkitab itu sendiri, firman. Oke, bagus. Saya Pak ya. Bagaimana saudara memikirkan tentang statement apakah Allah di atas budaya, di dalam budaya, atau di bawah budaya? Karena ini menyangkut mengenai pernyataan Anda tadi. Allah itu di atas dari budaya, atau Allah di dalam budaya, atau Allah di bawah budaya? Yang mana yang benar? Kalau statement tadi bahwa Alkitab adalah landasan kita, berarti apakah Anda mengatakan bahwa Allah di atas budaya? Iya Pak. Berarti kita salah menggunakan pantunuan untuk itu elemen kebudayaan. Kalau Anda memakai posisi yang pertama, Allah di atas budaya. Alkitab adalah petunjuk utama yang lebih dahulu harus kita pakai sebelum kita memakai yang lain. Karena itu landasan kita. Itu berarti posisi Anda Allah di atas budaya. Yang mana yang kita ingin pakai? Allah di atas budaya, di dalam dan di bawah budaya. Yang mana yang kita harus pakai? Kalau kita bicara tentang metode. Problem yang kita hadapi dalam masyarakat kan, pada waktu kita mulai berhadapan dengan masyarakat, kita punya argumentasi bahwa natongan siam itu Alkitab. Tapi masyarakat tidak berpandangan seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Sementara secara definisi dari Olaf Miklebas, dia mengatakan bahwa secara perlakuan ilmiah dari sudut pandang sejarah dan teori tentang perluasan agama Kristen di kalangan non-Kristen, tujuan kita itu memperluas ajaran kekristenan. Cuma terbenturnya di sini adalah apakah kita bisa membenarkan semua metode yang kita pakai. Kalau definisi Johannes Verkil, dia bilang misiologi adalah studi tentang kegiatan keselamatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di seluruh dunia yang diarahkan untuk mewujudkan kerajaan Allah.
Jadi ini semua usaha, tapi usaha itu membutuhkan metode, cara menyampaikannya kepada orang. Kalau dari Alan Tippett lain lagi, disiplin akademik atau sains yang meneliti, mencatat, dan menerapkan data yang berkaitan dengan asal-usul Alkitabiah, sejarah, prinsip-prinsip dan teknik-teknik antropologis, dan dasar teologis dari misi Kristen, termasuk proses melalui mana pesan Kristen dikomunikasikan, perjumpaan yang ditimbulkan oleh proklamasinya kepada non-Kristen, penanaman gereja dan organisasi jemaat, penggabungan orang yang insaf ke dalam jemaat ini. Ini para ahli memberikan definisinya ya, supaya Anda juga memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Kira-kira pandangan Anda apa kira-kira? Nah, cuma satu pertanyaan di sini yang sederhana. Apakah kita bisa membenarkan semua metode yang kita mau pakai untuk mencapai tujuan? Visi dan misi kita itu harus klop. Apakah kita bisa membenarkan misi kita untuk mencapai visi kita? Oke, menurut saya, Prof, semua misi yang ada pada kita itu bisa kita benarkan dengan catatan bahwa misi yang kita jalankan itu tidak bertabrakan atau tidak kontra dengan salah satunya budaya di mana kita mau memberlakukan misi itu. Karena kapan misi yang kita bawa itu dia bertolak belakang dengan dalam hal ini kehidupan sosial dari komunitas yang akan kita masuki atau tempatnya kita akan menjalankan misi, pastinya visi itu tidak akan tercapai karena dia akan menghadapi banyak hambatan. Jadi menurut saya selama misi itu bisa berbaur dengan kehidupan sosial atau bahkan budaya kelompok-kelompok masyarakat tertentu, maka itu bisa dikatakan bahwa misi yang kita emban itu boleh atau sah-sah saja dipraktekkan, ditindaklanjuti untuk mencapai visi itu, Prof. Ya, terima kasih. Baik, dengan kata lain Anda membenarkan juga bahwa Allah di atas budaya. Karena kalau Allah berhadapan dengan budaya, tetap kita beranggapan bahwa Allah harus menang. Berarti Allah di atas budaya. Ya, benar, Prof. Ya, persoalannya sejauh itu ya. Persoalannya kita orang atau raja ini sulit memilih antara benarkah Allah di atas budaya atau jangan budaya ada di atas Allah. Kalau kami di wilayah Ganda Batu Silanan, saya kira tetap ini sudah dominan Allah di atas budaya. Nah, ini pertanyaan saya tadi kan, apakah metode itu semua bisa kita pakai? Nah, ujung-ujungnya kita akan sampai kepada kita menempatkan Allah di atas, di dalam, atau di bawah budaya. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ingin yang idealnya bahwa ada panutan kita untuk semacam guidance atau penuntun kita, seharusnya Alkitab. Cuma kan dalam praktek menggunakan metode untuk pembenaran, kita selalu menggunakan ya dicocok-cocokkan lah gitu. Gitu, dicocok-cocokkan sejauh itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat lebih menjadi patokan kita untuk mendapatkan justifikasi dan bukan Tuhan. Apakah Anda bisa kategorikan ini sebagai isu dalam misi? Apakah ini isu dalam misi? Peserta-peserta mata kuliah komunikasi misi yang saya bimbing di masa yang lalu mengatakan, Pak, tolong kami tidak tahu menghadapi masalah ini, Pak. Ini sulit sekali. Sulit sekali. Nah, sekarang kita angkat kembali kepada ke permukaan sejauh mana metode ini kita benarkan. Bisakah semua metode kita pakai?
Ya, tentunya ini menjadi suatu pertanyaan juga dalam pikiran saya, Pak, dan pergumulan, utamanya dalam menghadapi budaya kita di Tanah Toraja ini. Eh, Bagaimana bermisi di tengah budaya Toraja. Tentunya yang lagi maraknya sekarang tentang budaya, apakah itu budaya atau adat tentang sabung ayam dan adu kerbau. Jadi apakah itu bisa dibenarkan juga dalam bermisi atau bagaimana? Di sini ada beberapa hal yang dimana kita terkait. Misalnya sabung ayam, kemudian ditambah lagi ada yang berjudi. Sudah jelas kita tidak bisa menerimanya. Entah kita anggap itu budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu? Jadi kita menempatkan budaya di atas dari Allah. Allah di bawah budaya. Nah, pertanyaan saya kembali, apakah ini Anda anggap sebagai isu di dalam misi kita? Karena kelas komunikasi misi itu mengangkat ini sebagai satu persoalan yang sangat pelik. Di gereja Toraja misalnya menghadapi masalah ini sulit sekali. Kibait dulu misalnya membuat aturan yang longgar dia. Boleh, tapi terbatas. Nah, bolehnya ini terbatas. Apakah bolehnya ini walaupun terbatas adalah toleransi, yaitu toleransi untuk membukakan kebenaran supaya segala sesuatu berjalan dengan normal menurut ukuran kita. Yang saya dengar dari beberapa teman-teman dari gereja Toraja, mereka mengatakan ini memang masalah yang sangat sulit karena sekarang makin marak bermunculan orang-orang kaya baru, OKB, yaitu yang mau mengadakan ini dan itu, tapi membutuhkan justifikasi atau pembenaran dari gereja. Sehingga terjadi benturan. Ini kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara yang masih berkecimpung di bidang kebudayaan seperti yang ada di Toraja. Kalau kita lihat Fuller Theological Seminary yang memang getol menghadapi banyak masalah-masalah kebudayaan dalam pekabaran Injil, mereka itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita menganalisis satu persatu elemen budaya itu, hampir dikatakan 90% elemen budaya itu tidak boleh dibuang, harus dipakai di dalam pekabaran Injil. Nah, menurut Anda itu apa standarnya untuk memilah antara yang boleh dan yang tidak? Ini masalah besar. Masalah besar. Karena antara gereja mau dipelihara di tengah-tengah masyarakat dan kemauan masyarakat terhadap gereja. Ini menjadi masalah besar. Bagaimana Yesus memandang kebudayaan sebenarnya? Menurut pandangan Anda? Bagaimana Yesus melihat kebudayaan? Bagaimana Paulus melihat kebudayaan? Lalu bagaimana orang Kristen harus melihat kebudayaan? Definisi kebudayaan itu sendiri membuat kita agak sulit keluar dari batasan itu. Karena kebudayaan, apa yang dilakukan orang, ya itulah dia. Kalau saya bertanya begini, kenapa orang Filipina makan itu telur busuk? Kalau nautongi bebek atau ayam ya, mereka akan menjawab sudah begitu, dari dulu begitu.
Jadi kebudayaan didefinisikan sebagai apa yang dipraktekkan oleh masyarakat, itulah bagian dari kebudayaan. Apakah itu harus dirusakkan? Nah, ini jadi pemikiran. Barangkali ada yang mau mengangkat isu seperti ini, kemudian mencoba membahasnya, tapi saya rasa waktu kita sudah cukup. Oke. Nah, besok kita lanjutkan jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 5. Oke. Nah, kalau ada PR yang berkaitan dengan pertanyaan yang Anda timbulkan, silakan bertanya besok. Nanti kita coba handle. Ada pertanyaan lain? Iya, Prof. Terima kasih untuk materinya hari ini. Menyangkut dengan perkuliahan kita besok, Prof. Saya mungkin agak terlambat untuk berhubung karena ada kegiatan pelayanan yang bersamaan, Prof. Oke. Yang penting Anda jangan sampai abaikan tugas-tugas itu, karena dasar saya untuk memberi penilaian adalah pada tugas-tugas Anda, ujian-ujian Anda, makalah, dan juga interaksi terhadap materi-materi yang kita siapkan. Itu penting sekali. Ya, Pak. Orang yang absen saja misalnya, menurut standar itu sudah kurang 15% dari nilai total yang dia hasilkan dalam mata kuliah ini. Kalau dia tidak hadir, berarti dia tidak berinteraksi. Interaksi itu pun diberikan penilaian. Ada presentasinya. Jadi kalau Anda tidak hadir, otomatis Anda tidak bisa berinteraksi. Berarti semakin berkurang nilainya. Saya cuma beritahu aja, karena memang setiap lembaga itu mempunyai standar-standar tertentu yang kita harus ikuti. Saya mempunyai pertanggung jawab kepada administrasi sekolah untuk menjalankan tugas saya. Di samping saya merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Usahakan supaya semua tugas-tugas itu diselesaikan dengan baik. Ya, Pak. Oke? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Oke, kalau gitu kita tutup. Minta Pak Julius berdoa buat kita. Oke, baik, Prof. Saya besok buatkan juga link untuk pertemuan besok, tetap jam 2. Baik. Nanti teman-teman menyesuaikan saja. Ya, kirim aja dia ID-nya dengan dia punya password itu. Oke, siap, Prof. Oke. Baiklah, untuk menutup diskusi kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini, dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Luar biasa kasih-Mu Tuhan pada kami. Hari ini bersama dengan Prof. Gideon dan teman-teman dari Kepri, kami bersama-sama telah hadir dalam kelas spiritual kami untuk membahas sebagian kecil dari misi kami tentang misi memperjuangkan akan nama-Mu di tengah keberadaan dunia ini. Terima kasih atas profesor yang telah Engkau beri kesehatan dan kekuatan untuk memandu dan mengajari kami, membagi ilmu kepada kami yang kami rasakan sangat bermanfaat, terutama dalam memahami akan penyebarluasan akan firman-Mu. Segala aktivitas kegiatan kami pada sore hari ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah terus Profesor Tuhan, biarlah senantiasa kuat memberikan ilmunya untuk kemajuan pendidikan di Tanah Toraja ini secara khusus. Ini permohonan dan syukur kami, Tuhan, kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Ya, selamat sore semua. Nanti besok kita berjumpa lagi ya. Oke. Baik, selamat sore.